mengkaji sabda Rasulullah SAW, kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Insyaallah kita sampai di hadis 7 ya, yang kemarin tentang syubhat sudah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa para jamaah rahimakumullah, mari kita baca matan hadisnya sekaligus riwayat supaya bertambah barokah untuk kita semua. Panjenengan ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah. Tamim ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasiha qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihi rawahu Muslim. Di hadis ini para jamaah rahimakumullah, sahabat Tamim bin Aus meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ad-dinu an-nasiha, agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Qulna, kemudian sahabat Tamim bin Aus bertanya, liman, untuk siapa wahai Rasulullah? Katanya Rasulullah, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya, wali rasulihi, untuk utusannya, wali a'immatil muslimin, untuk para pemimpin kaum muslimin, wa amatihim, semua umat Islam. Kita panjenengan baca terjemah begini saja sudah paham atau masih ada yang janggal? Napa sing janggal, Pak? Nasihat apa pun. Untuk siapa? Untuk Allah. Maksud kita itu menasihati Allah kan gitu. Kalau kita memahami hadis, termasuk memahami Al-Quran, itu tidak bisa kita hanya memahami perkata saja. Makanya ulama tafsir itu, saya dulu saya punya buku namanya Terjemahan Al-Quran. Itu waktu saya nyusun dibimbing sama Allahyarham Prof. Romrowi. Beliau menyampaikan bahwa jangan menyajikan terjemah itu hanya perkata, karena terjemah perkata itu hukumnya haram, diharamkan oleh para ulama. Sebab kalau kita terjemah hanya perkata saja, belum sampai kita ke makna yang dimaksud dari ayat itu apa. Termasuk ini, agama itu nasihat. Nasihat itu siapa? Untuk Allah. Maksudnya bagaimana? Masa kita menasihati Allah gitu. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, pentingnya kita memahami syarah hadisnya atau tafsir. Saya berikan contoh ya. Contoh yang nyata betapa Al-Quran hadis itu bahasanya indah. Dan untuk mendapatkan keindahan bahasa itu tidak cukup hanya terjemah perkata, kudu maca tafsir. Misalnya di dalam surat At-Takatsur, atau ini sudah pernah saya sampaikan apa tadi? Hatta zurtumul maqabir alhaakumut takatsur, bermegah-megahan melalaikan kalian, hatta zurtumul maqabir. Kalau diterjemahkan perkata hatta sampai, zurtum kalian, napa zurtum? Zaro yasuru itu ziarah, itu ya fisik, mengunjungi. Sampai kalian mengunjungi al-maqabiro, kuburan, kubur-kubur. Maksudnya apa? Apakah sampai kita mengunjungi kuburan, dengan mengunjungi kuburan ziarah kubur terus mulai gitu? Bukan itu maksudnya. Maksudnya ayat hatta zurtumul maqabir itu sampai kalian masuk ke dalam kubur. Jadi bukan ziarah, maknanya apa? Masuk. Sampai mati terus di kubur itu. Bermegah-megahan di dunia ini akan melalaikan kalian daripada ibadah. Sampai kapan? Sampai kalian mati terus di kubur. Bukan sampai kalian ziarah kubur terus mulai. Nah, pertanyaannya, kenapa ayat itu kok menggunakan kata zurtum? Kalau memang maksudnya itu masuk ke dalam
liang lahat ke dalam itu. Kok nggak ada kholtum gitu? Kalau maksud itu bahasa Arab tidak kholtum, bukan zur. Ternyata di dalam tersebut dijelaskan, ternyata kita nanti di alam kubur itu pun ziarah saja, mengunjungi. Sementara nanti kalau sudah kiamat, sangka kalau sudah ditiup, maka bangkit tidak ada. Jadi kita di alam kubur itu hanya sementara ziarah, mengunjungi. Tapi kalau zurtum diterjemahkan zurtum kalian masuk ya keliru. Zurtum ya ziarah. Jadi itu indahnya Al-Quran, ada makna di balik kata dan juga maksud kalimatnya. Maka para jamaah rahimakumullah, saya ingin mengajak panjenengan memahami dari salah satu syarah hadis ini. Di sini disebutkan bahwa an-nasihatu, nasihat itu adalah kalimat jami'ah, sebuah kata yang mencakup iradat jumlatil khair, mencakup segala macam kebaikan. Semua macam kebaikan itu sudah dicakup oleh kalimat apa? Nasihat. Nah, yang mau nasihat itu pasti nasihat yang api, nasihat yang tujuannya kebaikan. Wahiyazatun lihadzil mansuhilah. Dan nasihat itu pasti bertujuan supaya orang yang dinasihati itu dapat kebaikan. Tidak ada ceritanya menasihati supaya dia celaka, teman-teman. Karena nasihat itu sekali lagi sebuah kata yang mencakup segala bentuk kebaikan, gitu ya. Maka kalimat ini seperti Rasulullah menyampaikan ini, al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah. Maksudnya intinya haji itu adalah arafah. Bukan berarti haji itu arafah terus gak perlu tawaf, gak perlu sa'i. Seperti itu kita memahami kalimat niki, ad-din, anak agama itu adalah saya. Berarti tidak usah sholat, tidak usah zakat. Sementing beragama itu hanya saling menasehati, menutup. Ya ini juga pemahaman yang keliru. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan haji itu arafah, bukan berarti tidak perlu tawaf sa'i. Tapi intinya haji itu adalah arafah, intinya. Sebagaimana di sini intinya agama itu adalah ada mencakup segala bentuk kebaikan. Maka yang selanjutnya perlu kita pahami, yang tadi masih muskil ini, yang masih tanda tanya, agama nasihat untuk Allah, maksudnya bagaimana? Jadi para jamaah rahimakumullah, kita memahami kalimat ini, agama untuk Allah, untuk kitab suci, untuk Rasulullah, untuk para pemimpin, itu kira-kira seperti kalau kita memahami sholawat. Jadi yang bersolawat kepada Rasulullah itu apakah hanya kita? Betul. Allah juga bersolawat, malaikat juga bersolawat, kitab juga bersolawat. Cuma maknanya beda. Sholawatnya Allah kepada Rasul itu maksudnya Allah mencurahkan rahmat. Sholawatnya malaikat itu Allah, para malaikat mendoakan Rasul. Nah, seperti itu ya. Jadi dari sini kita perlu memahami. Maka di sini maksudnya nasihat untuk Allah itu munsharifun ilal imani bihi wa nafyi syirki anhu. Maknanya nasihat untuk Allah itu bahwa kita harus beriman kepada Allah. Jadi di dalam agama itu ada nasihat untuk Allah, maksudnya haknya Allah gitu ya. Berupa apa? Ya kita ini harus beriman kepada Allah. Wa nafyi syirki anhu, jangan sampai menyekutukan Allah. Kalau sampai orang menyekutukan Allah, dosa yang paling besar. Kemudian wa tarkul ilhad fi sifatihi. Tidak ilhad itu ya, apa istilahnya? Penyimpangan di dalam tauhid. Kalau nggak salah, orang yang tidak memiliki agama ilhad. Wa wasfihi bi sifatil kamal wal jamal wal jalal. Kita nasihat untuk Allah itu kita harus mensifati Allah dengan sifat sempurna. Tidak ada kekurangan sama sekali. Wa tanzihihi an jami'in naqais, dan mengagungkan Allah dari semua bentuk kekurangan. Lalu wal qiyam bi ta'atihi. Nasihat untuk Allah itu maksudnya kita harus taat kepada Allah, wajtina bi ma'siyatihi, menjauhi
maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala, maksiat kepada Allah. Dan seterusnya. Ini terkait dengan tauhid intinya. Nasihat untuk Allah itu maksudnya kita mentauhidkan Allah. Tauhid itu ada namanya tauhid rububiyah, ada nama tauhid uluhiyah. Tahapan awalnya rububiyah. Kita meyakini bahwa alam ini ada yang menciptakan, ada yang mengatur. Lalu setelah kita sadar bahwa alam ini ada yang mengatur, ada yang menciptakan, lalu tauhid uluhiyah. Yang mengatur, yang menciptakan itu hanya Allah. Kemudian kita selanjutnya mengesahkan Allah sebagai Tuhan yang layak disembah. Kalau memang ini semuanya Allah yang menciptakan dan hanya Dia yang menciptakan, maka hanya Dialah kita ini menyembah. Sabun. Kemudian jamaah rahimakumullah, bagaimana masuk nasihat untuk kitab Allah? Maksudnya adalah al-imanu bi anna kalamallahi ta'ala wa tanzilahu la yushbihu syai'un min kalamin nas. Kita percaya terhadap Al-Quran ini sebagai firman Allah. Kemudian Al-Quran ini la yushbihu syai'un min kalamin nas, tidak bisa diserupai sama sekali dari ucapan manusia. Tidak ada yang bisa menyamai. Maka di dalam Al-Quran ada ayat apa itu ya? Walau anna istamau. Intinya semua jin dan manusia itu berkumpul untuk membuat tandingan satu ayat pun mereka tidak akan mampu. Sampun, ini kita ambil inti-intinya saja. Kemudian ta'zimuhu wa tilawatuhu, kita mengagungkan Al-Quran dan juga membaca Al-Quran. Wa tasdiq bima fihi, membenarkan semua yang ada di dalam Al-Quran. Wal wuquf ma'a ahkamihi, menerapkan semua hukum yang ada di dalam Al-Quran. Wal amal bi muhkamihi, mengamalkan ayat-ayat yang sudah jelas. Ini maksud daripada nasihat untuk kitab Allah. Kita beriman, kita mengikuti, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman itu. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, wa amman nasihatu li rasulihi, nasihat untuk Rasulnya Allah Nabi Muhammad SAW, maksudnya adalah tasdiquhu ala lisan, membenarkan bahwa Nabi Muhammad itu utusannya Allah. Wal imanu bi jami'i ma ja'a bihi, percaya dengan semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Coba kita teladani Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj, banyak kaum muslimin yang murtad, tidak percaya. Mosok dalam semalam Muhammad bisa Isra Mi'raj dan kembali sebelum subuh. Jadi mereka tidak percaya. Tapi ketika ini ditanyakan kepada Abu Bakar, berbeda lagi. Beliau sikapnya ada yang mengatakan, beliau menyampaikan, andaikan Muhammad SAW membawa dengan sesuatu yang lebih tidak masuk akal lagi dari ini, tetap saya akan lakusotiku, saya akan membenarkannya, saya tetap percaya. Itu tasdik namanya, mempercayai semua dibawa oleh, semua disampaikan oleh Rasulullah. Wa ta'atihi, taat kepada Rasulullah fi amrihi wa nahyihi, urusan perintah dan larangan. Wa nusratihi hayyan wa mayyitan, membela Rasulullah hidup dan mati. Dan seterusnya, intinya kita melanjutkan estafet perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meneladani beliau. Kemudian jamaah rahimakumullah, selanjutnya nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin. Maksudnya apa? Agama itu berisi nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin, muawanatuhum 'alal haqqi, mensupport atau membantu para pemimpin untuk menegakkan kebenaran. Wa ta'atihim, taat kepada para pemimpin, wa amrihim bihi wa tanbihihim, taat kepada perintah mereka,
Wa tadhkirihim birifqin wa lutfin, mengingatkan mereka dengan cara yang lembut, yang santun. Wa i'lamihim bima ghafalu anhu, memberikan kabar kepada mereka sesuatu yang mereka lupa. Wa tablighihim min huquqil muslimin, menyampaikan kepada mereka hak-hak yang harus diberikan kepada kaum muslimin. Intinya tidak bangkang kepada para pemimpin kaum muslimin. Itu adalah maksud nasihat untuk a'immatul muslimin. Terakhir, para jamaah rahimakumullah, nasihat agama itu berisi nasihat untuk semua kaum muslimin. Bagaimana maksudnya? Fa irsyaduhum li masalihihim fi akhiratihim wa dunya. Jadi memberikan petunjuk kepada mereka untuk urusan yang maslahat, urusan dunia dan juga urusan akhirat. Wa i'anatihim 'alaiha, membantu mereka untuk urusan dunia dan akhirat. Siapa orang yang membantu urusan seseorang dunia, maka ada nanti di hadis kesekian Allah akan menyelesaikan urusannya di akhirat dan seterusnya. Wasatri auratihim, menutup rahasia mereka. Wasaddi khalatihim, menutup celah mereka. Wadafil mudhar anhum, mencegah madharat dari mereka. Wajalbil manafi' lahum, memberikan manfaat untuk mereka. Wa amrihim bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Tidak membiarkan orang lain dalam kesalahan, tapi mengingatkan. Jadi itu para jamaah rahimakumullah, maksud daripada nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulullah, untuk para pemimpin dan untuk kaum muslimin semua. Oke. Kemudian sampun insyaallah itu selesai. Wallahu a'lam. Dari penjelasan ini atau hadis ini ada yang perlu ditanyakan, monggo sebelum kita lanjut ke hadis selanjutnya. Kamu jelas oke? Sampai insyaallah oke. Kita lanjut para jamaah rahimakumullah. Hadis yang nomor 8 ini hadis yang menarik kita pahami. Dan ngaji itu supaya kita itu enggak keliru memahami hadis ini. Salah satu hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali disebut dengan hadis mazlum, hadis yang dizalimi. Kok ono hadis dizalimi? Maksudnya banyak orang yang salah memahami hadis, sehingga menggunakan hadis ini untuk melakukan kekerasan, melakukan penindasan terhadap orang-orang non-muslim dan sebagainya. Padahal sisi lain Islam mengajarkan kita untuk hidup toleran. Kita baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salat wa yu'tuz zakat fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Umar. Sinten namine Pak? Nah, Ibnu Umar itu maknanya anak Umar. Namine sinten? Abdullah. Jadi orang Arab itu cukup menyebut ibnu bapaknya. Namanya siapa? Abdullah. Maka kalau panjenengan
mendengar kata Ibnu Abbas, anaknya Abbas, namanya siapa? Abdullah. Ibnu Umar, namanya siapa? Abdullah. Ibnu Sabar, namanya siapa? Abdullah. Kalau saya punya anak, saya kasih nama Abdullah. Orang Arab cukup mengatakan Ibnu Mirza, anak Mirza. Jenenge sama ya Abdullah. Saking akhirnya namanya Abdullah. Cukup langsung Abdullah sing anake sapa. Dari Abdullah bin Umar, jadi sahabat Umar itu punya anak namanya Abdullah radhiyallahu anhuma. Kalau kita membaca niki doa anhuma itu dua, maka ini menunjukkan bahwa dia dan bapaknya itu sudah masuk Islam. Kalau an fulan bin fulan radhiyallahu anhu, kok anhu mestinya kan anhuma dua. Kok anhu berarti hanya sahabat itu saja yang sudah masuk Islam, ayahnya belum masuk Islam. Sudah jelas sahabat Umar sudah masuk Islam, dan putranya Abdullah bin Umar juga salah satu perawi hadis yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Katanya beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah pernah bersabda, umirtu, aku diperintahkan. Rasulullah menyampaikan itu, umirtu, aku diperintahkan, an uqatilan nasa, untuk memerangi manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sampai mereka itu mau bersyahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak Tuhan kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Coba panjenengan renungkan kalimat ini. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka itu mau bersyahadat. Ini kalau dipahami tanpa memahami syarah hadis tadi, bisa berhubung. Berarti ngeri ya, sistem itu menyebarnya itu dengan cara apa? Perang. Dengan cara memerangi. Maka jamaah rahimakumullah, kita perlu memahami ya, baik dari perkataan termasuk juga maksud. Di sini ada kata uqatil. Uqatil itu qatala yuqatil itu mengandung makna saling, Pak. Mengandung makna apa? Saling. Nanti beda lagi dengan qatala. Kalau qatala itu maknanya membunuh, qatala itu maksudnya mematikan. Misalnya saya menyatakan ana aqtulul hayya, saya membunuh ular. Ya ular tak pakai lidah juga. Itu maknanya qatala. Tapi kalau qatala yuqatil itu maknanya ada makna saling. Jadi nanti di Al-Qur'an itu ada waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Terus lanjutannya intinya wala taqtuluhum wala tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatiluhum fi. Jadi memerangi, makna qatala itu saling, itu maknanya sebagai bentuk apa? Defensif. Jadi membentengi. Seandainya kita diserang maka kita akan menyerang. Itulah kira-kira konsep jihad. Jadi jihad itu tidak dimanai kita memerangi, membunuh, hanguskan, ya karena emang bentuk pertahanan. Kalau diserang maka kita akan menyerang. Jihad yang dilakukan oleh Rasulullah itu karena dan para sahabat, karena diserang maka harus membalas. Ini diantara makna uqatilan. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang perlu kita pahami juga di sini an-nas. Nas itu maknanya apa? Manusia. Tapi banyak sekali di dalam Al-Qur'an itu nas itu tidak diterjemahkan semua manusia. Contohnya am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahum. Itu an-nas di situ maksudnya adalah Nabi Muhammad. Contohnya lagi wa adzin fin nasi bil haji. Itu Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk wa adzin fin nasi. Panggil, seru manusia-manusia. Siapa itu? Orang yang Islam. Karena yang wajib berhaji adalah orang Islam. Jadi nas di situ maknanya manusia, tapi bukan semua manusia. Begitu ya. Nah, jadi para jamaah rahimakumullah, di sini adalah maksudnya nas itu orang-orang musyrik yang memerangi, yang mereka tidak mau taat. Kemudian tadi uqatila itu
maknanya itu bukan membunuh, bukan mematikan. Memerangi itu maksudnya adalah dengan kekuatan, bahwa betapa al-Islamu ya'lu wa la yu'lali. Syariat Islam itu adalah aturan yang memang diturunkan oleh Allah melalui para nabi untuk menjadi agama yang unggul di atas yang lain. Nah, begitu ya. Jadi para jamaah rahimakumullah, Rasulullah sampaikan, aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia, bukan maknanya apa istilahnya tadi, menghilangkan makna toleransi, tidak. Jadi supaya sampai mereka itu betul-betul taat terhadap agama Islam yang dipimpin oleh Rasulullah menguasai Madinah saat itu. Sampai mereka bersyahadat wa yuqimus shalah, mereka mau sholat, wa yutuz zakat, mau membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika, jika mereka telah melaksanakan itu, asamu minni dimahum, maka mereka telah memelihara harta dan darah mereka dariku, illa bihaqqil Islam wa hisabuhum alaihi, kecuali dengan hak Islam dan hisab mereka diserahkan kepada Allah. Jadi ini perlu kita memahami syarah hadisnya. Nah, syarah hadisnya belum muncul di sini. Jadi kita langsung ke kitabnya. Hadis nomor 8. Insyaallah saya jelaskan dari menit nanti kita tanya jawab. Iya. Nah. Jadi para jamaah rahimakumullah, udah muncul gitu. Di PDF. Qala al-ulama al-muradu bihadza, yang dimaksud dengan annas manusia di sini adalah ahlul awthan, orang-orang yang menyembah berhala, wa musyrikul Arab, orang-orang Arab yang menyekutukan Allah, wa man la yu'min, dan mereka yang tidak beriman, duna ahli kitab wa may yuqirru bitauhid, tidak termasuk dalam annas di sini adalah ahli kitab. Makanya tadi kita bisa memahami, saya sampaikan di awal tadi, annas itu manusia enggak semua orang. Jadi ahli kitab orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi di zaman itu mereka cukup harus mau membayar pajak jizyah kepada pemerintahan saat itu. Kenapa? Karena mereka sudah yuqiru bitauhid, mereka itu sudah mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa makna qaulihi, makna sabda Rasulullah tadi, wa hisabuhum 'ala Allah, hisab mereka diserahkan kepada Allah itu, ai fima yastatirunahu wa yukhfunahu duna ma yakhlauna bihi fi dhahir min al-ahkam wajibah. Ketika mereka menyembunyikan keimanannya itu, maka itu maksudnya wa hisabuhum Allah, hisab mereka diserahkan kepada Allah. Jadi bahwa yang diperlakukan oleh Rasulullah saat itu adalah yang zahirnya. Ini kita bisa ambil salah satu kisah, saya lupa nama sahabatnya, di saat peperangan, setelah peperangan pagi subuh itu ada sahabat Nabi yang menemui orang kafir, maka mau dibunuh,
di taruh pedang di hadapannya, lalu si orang kafir ini diberi syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi sama sahabat ini diyakini bahwa kamu pura-pura dan membunuh. Kemudian terdengar oleh Rasulullah SAW dipanggil sahabat ini. Yang intinya Rasulullah memarahi dia, mengatakan kamu membunuh orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Katanya sahabat itu, tapi dia pura-pura wahai Rasulullah. Sampai diulang oleh Rasul, kamu membunuh orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi dia pura-pura wahai Rasulullah. Artinya Rasulullah sangat tidak berkenan. Kenapa? Karena yang kita hukumi adalah yang zahir. Urusan dia pura-pura atau enggak itu wahisabuhum ala, hisab mereka diserahkan kepada Allah. Itu maksudnya kalimat wahisabuhum ala. Kemudian jamaah rahimakumullah, insyaallah syaratnya sudah cukup itu. Alhamdulillah kita semuanya termasuk orang-orang yang sudah berpegang pada agama Islam. Mudah-mudahan kita bisa beragama Islam sampai akhir hayat kita. Saking tegasnya itu sampai diperintahkan untuk memerangi, menunjukkan bahwa agama Islam ini agama yang ya'lu wala yu'la, agama yang unggul dan didakwakan dengan segenap kekuatan supaya orang itu bersyahadat. Tapi sekali lagi hadis ini tidak bertentangan dengan la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam beragama. Jadi kalau ada orang yang masuk Islam itu biasanya dalam ikrarnya itu dipastikan bahwa dia masuk Islam tanpa ada paksaan, murni karena pilihan dia. Baru kita persaksikan syahadat. Itu para jamaah rahimakumullah yang bisa kita pahami dari hadis ini. Ya. Jika ada pertanyaan, monggo, saya senang ada diskusi. Insyaallah ada 9 atau 10 menit. Saya rasa tidak perlu nambah hadis lagi. Monggo Bapak Ibu yang ada. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini setelah Isra Mi'raj, mana orang yang percaya ya, musyrik, terus apakah terus musyrik gitulah kira-kira. Apa akhirnya Islam lagi gitu. Kelanjutannya. Baik, menarik ini ya, pertanyaan yang kritis dari ibu sini. Pri. Barakallahu fiik. Tadi Rasulullah SAW Isra Mi'raj niku sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Sebelum ke kota Madinah. Maka di perjalanan Isra-nya Rasulullah itu, kisahnya kan gitu, dilewatkan ke Madinah, ditunjukkan bahwa nanti kamu wahai Muhammad akan hijrah ke kota ini. Kemudian baru ke Al-Aqsa, kemudian baru Mi'raj. Terus ketika pulang banyak orang yang tidak percaya. Jadi memang ketika kita tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apalagi sholat itu ya urusan tiang pilar agama, ya, berarti orang itu irtada. Begitulah kalau dalam kitab-kitab disebutkan irtada itu murtad. Tetapi bagaimana cerita selanjutnya? Apakah mereka kemudian murtad selamanya gitu?
Jadi karena tidak percaya dengan Rasulullah menyampaikan habis Isra Mi'raj itu, maka keluar dari iman tadi. Tapi setelah itu ya mereka melaksanakan sholat. Jadi makanya Isra Mi'raj itu adalah ibtila atau ujian keimanan yang Allah uji para sahabat itu bagaimana imannya mereka kepada Nabi dan apa yang dibawa dengan. Banyak hikmah dari Isra Mi'raj itu luar biasa. Di antaranya juga pada diri Rasulullah sebagai seorang Nabi itu beliau tabligh. Nabi itu kan punya 4 sifat ini. Tabligh itu menyampaikan. Kalau misalnya manusia biasa itu bisa jadi mikir kalau menyampaikan ini pasti orang nggak percaya. Tapi Rasulullah tabligh, apa yang diperintahkan oleh Allah disampaikan meskipun Rasulullah tahu bahwa akan banyak orang yang tidak percaya dengan berita ini. Jadi intinya adalah mereka karena tidak percaya dengan Rasulullah Isra Mi'raj itu, ya karena memang tidak masuk akal, maka dikatakan banyak kaum muslimin saat itu yang murtad. Tapi ya tidak selamanya. Setelah itu ya mereka menjalankan sholat. Dan kisah Isra Mi'raj ini juga ada 2 pandangan ulama. Ada yang mengatakan biruhi faqat, ruhnya saja. Bahkan golongan ini Siti Aisyah. Siti Aisyah sendiri termasuk golongan yang mengatakan Rasulullah itu Isra Mi'raj dengan biruhi. Tapi mayoritas ulama yang lain biruhihi wa jasadi. Isra Mi'raj dengan ruh dan fisiknya Rasul. Itulah betul-betul memang itu ujian saat itu. Ya waktu itu kan belum secanggih sekarang teknologi. Orang perjalanan itu ya ngukurnya itu kan numpak unta kan gitu kan. Ya, sekarang mau pesawat kita bisa sekian menit sudah sampai di mana begitu. Mungkin. Tapi ada nggak dalam sejarah itu dicatatkan orang yang murtad gara-gara tidak percaya peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah dan sampai selamanya dia tidak Muslim, tidak Islam? Saya belum pernah membaca itu, jadi belum pernah membaca itu. Yang saya pahami ya sesaat itu, ya. Nah, kemudian dengan turunnya surat kan, ayat itu kan, ketika turun ayat itu kan menjadikan para sahabat itu kemudian akhirnya beriman kembali, yakin kembali. Kan turun ayat setelah itu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal aqsa. Ayat ini kan tidak mungkin kemudian para sahabat tidak mau menerima. Oh ternyata itu subhanallah, maksudnya itu sebuah mukjizat. Jadi sesaat ketika Rasul mengabarkan itu banyak yang tidak percaya. Tapi dengan turun ayat itu maka kira-kira pulih kembali. Gitu ya, kira-kira pulih dengan ayat ini. Ya, dengan membaca ayat ini, Bu. Ya, dengan turunnya ayat ini bahwa itu ternyata adalah mukjizat yang Allah berikan, Allah khususkan untuk Nabi Muhammad SAW. Kabar gembira ketika setelah Rasul ditinggal wafat oleh Siti Khadijah dan paman beliau. Betul ya. Seperti itu Bu. Ya, betul. Surat rukun iman itu ada 6, tidak dimaksud iman pada Isra dan Mi'raj. Kemudian surat itu adalah surat Al-Isra. Saya coba mohon penjelasannya, pencerahannya dari ayat per ayat surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, satu malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram minal masjidil aqsa. Dari sini ke sini satu malam. Mohon penjelasannya di mana miqatnya? Itu Al-Quran. Ini Al-Quran yang menjelaskan suratnya surat Isra, bukan surat Isra. Dijelaskan bahwa Rasulullah dijalankan abdi badannya dan rohnya lailan, satu malam. Minal masjidil haram, dari masjidil haram minal masjidil aqsa. Dari sini ke sini.
ada cerita. Mana mi'rajnya? Mi'rajnya mana ya? Mi'rajnya mana? Masya Allah. Tentang mi'raj naik ke langit 7, blok-blok sopo Rasulullah, pun diperintah sampul, pun satu, terus gitu. Itu cerita-cerita terakhir. Masya Allah. Jeruk nih Tapi ingat ya, kalau jawab sependek yang saya paham. Jadi di dalam kita nanti ada orang itu, ada golongan yang memang mereka itu maunya Al-Quran saja. Namanya ingkarus sunnah, kelompok yang mengingkari hadis Nabi. Persis mereka mengatakan kalau memang hadis itu adalah sabda Nabi dan Rasulullah melarang sabda beliau itu dicatat supaya tidak campur antara Al-Quran dengan hadis, maka tak ubahnya seperti orang gosip. Ya, Rasulullah dianggap sabdanya itu gosip. Maka bagaimana kita bisa mempercayai itu? Memang hadis-hadis itu ya power begitu kan, kisah-kisah pengalaman sahabat mendengarkan gitu kan. Nah, kembali ke ayat tadi. Artinya begini kalau saya memahami, ada ayat itu yang sifatnya global, maka akan dirinci oleh hadis. Kita bisa memahami peristiwa Mi'raj, Rasulullah naik ke atas itu melalui apa? Dan disebutkan di ayat itu, tapi dijelaskan di dalam hadis. Maka fungsi hadis itu diantaranya adalah menguatkan isinya ayat, merinci yang masih global dari ayat itu. Jadi Isra itu maknanya perjalanan malam. Karena perjalanannya itu satu malam, tapi Isra itu kira-kira gitu nih. Isra itu ya sudah mencakup ke langit secara umum karena terjadi dalam satu malam, Isra perjalanan malam. Tapi rincinya Mi'raj dijelaskan di dalam hadis. Kira-kira gitu. Sambung ada? Ya, mudah-mudahan terjawab ya. Insyaallah kalau masih belum puas kita lanjut lagi diskusi di pertemuan selanjutnya insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.